Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Prima Putri dengan NIM 19231001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua buah jurnal. Yang pertama, jurnal dengan judul Keanekaragaman Hayati Flora di Indonesia yang diterbitkan oleh Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang terbit pada tahun 2015, terindeks Sinta 2 dengan volume 5 nomor 2. Sedangkan untuk jurnal kedua, yaitu jurnal dengan judul Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di kawasan hutan Bukit Datuk Dumai, Provinsi Riau, yang diterbitkan oleh Journal of Sustainable Forest pada tahun 2019, terindeks Sinta 2 dengan volume 7 nomor 1. Baiklah, untuk pembahasan perbandingan kedua jurnal tersebut, pada jurnal pertama membahas mengenai keanekaragaman spesies flora. Nah, untuk tumbuhan, Indonesia diperkirakan memiliki 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia, atau merupakan urutan negara terbesar ketujuh dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies, dengan 40% merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Selain itu, banyak juga jenis-jenis keanekaragaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat di Indonesia. Menurut catatan WHO, sekitar 20.000 spesies tumbuhan dipergunakan oleh penduduk dunia sebagai obat. Indonesia juga memiliki lebih dari 350 jenis rotan dan merupakan penghasil 3/4 rotan dunia. Kemudian, pada jurnal kedua membahas mengenai komposisi jenis. Berdasarkan hasil identifikasi, jenis dan suku tumbuhan di plot 1 hektar dijumpai 41 jenis tumbuhan tergolong dalam 23 suku, dengan dominasi suku Dipterocarpaceae, Euphorbiaceae, dan Myrtaceae. Sedangkan potensi jenis vegetasinya pada lokasi penelitian di kawasan hutan Pertamina Bukit Datuk didominir oleh jenis keterung atau manggis hutan, undal, para, dan meranti bunga. Nah, pada jurnal kedua ini membahas mengenai regenerasi pada tumbuhan. Regenerasi merupakan fenomena alam di mana pohon yang muda akan menggantikan pohon yang dewasa karena suatu sebab, misalnya ditebang, terbakar, tumbang karena bencana alam, ataupun mati secara fisiologis. Nah, jenis tumbuhan yang mendominasi regenerasi lengkap ada pada setiap tingkat semai, pancang, dan pohon. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aprilia Nadita, NIM 19231002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ketiga mengenai daya dukung sumber daya alam. Berdasarkan analisis saya terhadap dua artikel, yang pertama artikel yang berjudul Kajian Daya Dukung Sumber Daya Air berdasarkan analisis ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air studi kasus daerah aliran Sungai Cerucuk Pulau Belitung dari Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi Sinta 2. Volume 9 nomor 2 yang dipublikasi pada Agustus 2018. Nah, berdasarkan hasil analisis saya terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu bagaimana daya dukung sumber daya air di daerah aliran sungai. Yang kedua, bagaimana ketersediaan daya dukung sumber daya air di daerah aliran sungai. Yang ketiga itu bagaimana kebutuhan sumber daya air di daerah aliran sungai. Nah, berdasarkan analisis, hasil analisis daya dukung memperlihatkan bahwa kuantitas sumber daya air tahunan di sebagian besar wilayah daerah aliran sungai masih berlebih. Nah, keterbatasan ketersediaan air daya dukung hanya dijumpai di daerah padat penduduk pada bulan-bulan terkering. Nah, kepadatan air di daerah pemukiman yang padat penduduk masih di atas kebutuhan aktual kegiatan manusia, tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan secara ekologis, ketersediaan air telah berada di bawah pemakaiannya. Nah, begitu banyak permasalahan yang dapat didapatkan dari artikel pertama ini. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana cara untuk mendatangkan pemasukan air di saat daerah perkotaan dari daerah yang masih surplus air ini tidak dapat dihindari, yaitu dengan cara
membuat embung-embung atau memanfaatkan kolong bekas galian tambang untuk penampungan air sebelum didistribusikan lagi. Kemudian, jurnal yang kedua itu mengenai analisis ketersediaan dan kebutuhan air untuk daya dukung lingkungan, studi kasus Kota Malang, berdasarkan jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sinta 4 yang diterbitkan pada tahun 2020. Di mana diketahui bahwa meningkatnya populasi penduduk pada suatu daerah memicu adanya aktivitas-aktivitas baru yang berpengaruh pada pola penggunaan air yang tersedia, di mana pada akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan air, bahkan pula dapat menimbulkan bencana lingkungan apabila daya dukung lingkungan air tersebut melampaui batas. Sekian dari saya mengenai daya dukung sumber daya alam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitri dengan NIM 19231003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan analisis dua jurnal saya yang mengenai tentang keanekaragaman hayati flora dan fauna, dengan jurnal satu yang berjudul Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Kawasan Hutan Bukit Datuk Dumai, Provinsi Riau, dengan nama jurnal Silva Lestari dengan tahun terbit 2019. Pada jurnal pertama ini menjelaskan Kota Dumai adalah salah satu kota di Provinsi Riau yang berada di pesisir Pulau Sumatera sebelah timur dengan jarak sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Kawasan Bukit Datuk merupakan kawasan hutan yang sebagian besar vegetasi merupakan hutan sekunder dan hutan primer terganggu. Luas kawasan hutan ini sekitar 57 hektar dan merupakan bagian dari konsesi industri kilang minyak PT Pertamina seluas 360 hektar. Tipe vegetasi yang pada umumnya merupakan hutan tanah kering dataran rendah dan sebagiannya merupakan hutan rawa. Hutan rawa terdapat hampir di seluruh kawasan dengan spot kecil yang ditandai dengan keadaan substrat atau tanah yang selalu tergenang air, topografi relatif rendah. Jenis vegetasi yang spesifik diantara lainnya beranti, kempas, terap, dan jenis-jenis lainnya. Dan pada hutan ini juga pernah ditemui beruang dan jenis ular kobra dan ular sawah yang cukup tinggi. Nah, jurnal yang kedua berjudul Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS Resort Merpas Bintuhan Kabupaten Kaur, dengan nama Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dengan tahun terbit 2020. Pada jurnal ini menjelaskan Taman Nasional merupakan salah satu kawasan konservasi terbaik untuk menyaksikan keindahan fenomena alam, terutama untuk flora dan fauna endemik, langka dan dilindungi, sehingga keberadaan Taman Nasional memiliki arti yang sangat penting, strategis, dan sangat penting dalam keanekaragaman hayati Tari Plus. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Oleh karena itu, oleh UNESCO, Taman Nasional ini ditetapkan sebagai klaster situs warisan. Pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini ditemukan paling sedikit 514 jenis pohon, diantaranya jenis anggrek, rotan, liana, dan bambu. Dan juga ditemukan hampir seluruh fauna yang ada di Pulau Sumatera kecuali orangutan Sumatera. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel Monika dengan NIM 19231004. Saya akan mempresentasikan dua buah jurnal yang sudah saya analisis. Jurnal yang pertama berjudul Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi di Research Area Boyolali. Sedangkan jurnal yang kedua berjudul Urgensi Pengelolaan Sanitasi dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Air di Kawasan Kars Gunung Sewu, Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal pertama ini terdapat pada Jurnal Ilmu Lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2012 yang penulisnya yaitu Meira Riastika, yang terdapat pada Sinta 2 volume 9 nomor 2. Sedangkan jurnal kedua ini terdapat pada Indonesian Journal of Conservation yang diterbitkan pada tahun 2013 yang ditulis oleh Ahmad Cahyadi, Afrinda Ari, Ayuning Sitias, dan Bayu Ardianto Prabawa yang terdapat pada Sinta 4 volume 2 dan nomor 1.
Pada jurnal yang pertama ini dijelaskan bahwa potensi air sungai di Kabupaten Boyolali ini sangat besar karena terletak pada cekungan air tanah Karanganyar, Boyolali. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan bentuk dan pengelolaan berbasis konservasi yang ideal untuk melestarikan potensi air tanah di Kabupaten Boyolali dengan menganalisis kondisi daerah resapan air tanah yang terdapat di Cepogo dan permasalahan lingkungan di daerah tersebut. Hasil yang diperoleh yaitu potensi air tanah di Kabupaten Boyolali ini cukup besar dengan total debit mata air di Kabupaten Boyolali mencapai 2085 liter per detik yang digunakan untuk irigasi dan pelayanan air bersih PDAM. Potensi air tanah tergantung pada daerah di Kabupaten Boyolali. Permasalahan lingkungan ini juga terdapat pada Kecamatan Boyolali, yaitu penggunaan lahan akibat penambangan pasir dan pertanian sumber sosial budaya. Pengelolaan berbasis konservasi air tanah ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 diusulkan untuk diterapkan di daerah resapan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Boyolali melalui perlindungan dan konservasi air tanah, pelestarian air tanah, dan pengendalian manajemen mutu pencemaran air tanah. Dan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya dan harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan pada jurnal kedua, hasil dan pembahasannya itu pada kawasan Kars Gunung Kidul memiliki kondisi hidrologi yang unik. Sistem air tanah di kawasan ini didominasi oleh celah-celah hasil pelarutan yang menyebabkan kondisi kering di permukaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan air tanah di kawasan ini memiliki kerentanan air tanah terhadap pencemar yang tinggi. Sumber air yang berasal dari air tanah di kawasan Kars Gunung Kidul ini telah tercemar bakteri Escherichia coli. Bakteri ini diperkirakan berasal dari kondisi sanitasi yang tidak baik. Dengan jurnal ini membahas kondisi sanitasi di kawasan Kars Gunung Kidul untuk membahas upaya yang harus dilakukan agar kondisi sanitasi di kawasan Kars Gunung Kidul ini dapat diselaras dengan upaya konservasi air tanah di kawasan tersebut. Kondisi sanitasi di kawasan Kars Gunung Kidul ini masih dalam kondisi kurang baik sehingga sangat berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah di kawasan tersebut. Limbah sanitasi dapat dikelola dengan menggunakan sistem septic tank yang dimodifikasi seperti Tripicon S yang akan menghasilkan keluaran yang ramah lingkungan. Selain itu, sistem sanitasi di kawasan Kars Gunung Kidul ini lebih cocok dibuat dengan sistem komunal yang dibangun pada daratan aluvial Kars dengan penambahan saluran penyaringan yang dapat dimanfaatkan sebagai media tanam. Terima kasih, itulah hasil dan pembahasan dari 2 jurnal yang setelah saya analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufadila, NIM 19231005. Topik dari analisis jurnal yaitu keanekaragaman hayati, di mana judul pertama yaitu keanekaragaman burung di kawasan hutan mangrove Banyurip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Sedangkan jurnal 2 itu keanekaragaman dan kelimpahan jenis burung di kawasan Cagar Alam Besewo, Kadungan dan sekitarnya, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di mana jurnal riset biologi dan aplikasinya tahun 2019 terdapat pada Sinta 3. Perbedaan dari jurnal itu yaitu yang pertama, jurnal 1 memiliki 4 stasiun pengamatan, sedangkan jurnal 2 memiliki 5 stasiun pengamatan. Nilai indeks keanekaragaman tertinggi pada jurnal 1 yaitu stasiun 3, sedangkan jurnal 2 pada stasiun 1. Nilai indeks keanekaragaman terendah jurnal 1 pada stasiun 4, sedangkan jurnal 2 pada stasiun 5. Nah, hasil penelitian di mana jurnal 1 sejumlah 35 jenis burung, terdapat 35 jenis burung, termasuk dalam 20 famili, 8 ordo. Di mana jenis burung yang paling melimpah adalah kuntul kecil 39%, belekok sawah 14%, dan walet linci 7,8%. Daya dukung lingkungan berdasarkan vegetasi diperoleh 7 jenis vegetasi yang dominan dimanfaatkan dan mendukung keberadaan burung di kawasan tersebut, yaitu ada api-api putih, imba, tinjang, jangkar, biduri, mengkudu, dan luntas. Nah, faktor fisik lingkungan yang mendukung keberadaan burung pada pagi dan siang hari, suhu rata-rata 30-33 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 57-67%. Jurnal 2 dijumpai 38 jenis burung, terdapat 21 famili dan 9 ordo. Nah, di mana burung yang ditemui itu walet linci 38,20%, cucak kutilang 10,11%, dan sepepah
sepah kecil 5,62%. Nah, vegetasi yang dijumpai yaitu Albizia chinensis, Alstonia scrolaris, Hopea odorata, Ficus annulata, Ficus benjamina, dan Pinus mercusi. Faktor fisik yang mendukung kehadiran burung-burung pada pagi hari hingga sore hari, suhu rata-rata 25,9 sampai 28,9 derajat Celcius. Kecerahan sebesar 1833 sampai 2279,68 lux, dan kelembapan udara 56 sampai 60%. Sekian dari analisis dua jurnal mengenai topik keanekaragaman hayati. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dengan NIM 19231006. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan hasil yang telah saya dapat dari analisis dua buah jurnal. Dengan jurnal pertama yang berjudul Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia yang ditulis oleh Okit Parama Astirin pada tahun 2002, masuk jurnal Biodiversitas dan terindeks X1. Isinya yaitu permasalahan keanekaragaman hayati di Indonesia yang dihadapi. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, perusakan habitat dan eksploitasi berlebihan. Yang kedua, pemanfaatan lahan untuk kepentingan berbagai sektor, contohnya seperti pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan konstruksi bangunan. Nah, yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati telah mencukupi, namun implementasinya masih kurang dan lemah. Nah, adapun hasilnya yaitu didapat strategi nasional untuk pengelolaan permasalahan keanekaragaman hayati tersebut. Di antaranya yaitu pelestarian dengan cara in situ dan ex situ, di mana kita bisa mendirikan cagar alam, taman nasional, dan sokan marga satwa dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu pemerintah berkewajiban mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta melaksanakan bagian yang menjadi kepentingan nasional dan umum. Nah, pada jurnal yang kedua yaitu dengan judul Keanekaragaman Hayati Indonesia, suatu tinjauan, yaitu masalah dan pemecahannya. Ini ditulis oleh Sutoyo pada tahun 2010 dan termasuk jurnal Buana Science yang terindeks Sinta 4. Nah, di mana isinya yaitu terdapat permasalahan keanekaragaman hayati di Indonesia, di antaranya eksploitasi flora dan fauna yang berlebihan, penyeragaman varietas tanaman, erosi keanekaragaman dan benih baru, dan tergradasinya keanekaragaman hayati baik di ekosistem maupun akuatik. Nah, adapun upaya yang dilakukan yaitu rotasi tanaman. Petani dapat membantu mengendalikan serangga karena banyak serangga bersifat spesifik pada tanaman tertentu. Nah, dan yang kedua, upaya yang dilakukan yaitu diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan-kebijakan yang mampu perangkat hukum untuk keanekaragaman hayati tersebut. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Cimustika, NIM 1923007. Artikel yang saya analisis mengenai materi minggu ke-6 yaitu jenis-jenis keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman tingkat jenis. Ada dua artikel yang saya analisis. Artikel pertama berjudul Keanekaragaman jenis tumbuhan pada hutan kayu putih dan pemanfaatannya oleh masyarakat setempat di Taman Nasional Wasur Papua. Sedangkan artikel kedua berjudul Keragaman jenis dan pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat oleh masyarakat sekitar hutan lindung Gunung Beratus, Kalimantan Timur. Kedua artikel ini merupakan jurnal penelitian hutan dan konservasi alam yang sudah terindeks Sinta, yaitu Sinta 2.
Artikel pertama dipublish pada tahun 2017 volume 14 nomor 1, sedangkan artikel kedua dipublish pada tahun 2013 volume 10 nomor 1. Artikel pertama membahas mengenai keanekaragaman jenis tumbuhan pada hutan kayu putih di Taman Nasional Wasur tergolong rendah hingga sedang. Terdapat 6 jenis tumbuhan yang diketahui sebagai penghasil minyak kayu putih. Dominasi jenis kayu putih membentuk formasi hutan dominan, yaitu hutan Asympiocarpa dan hutan Melaleuca sp. Sunggi. Masyarakat hanya memanfaatkan daun kayu putih jenis Asympiocarpa untuk produksi minyak kayu putih dengan pemanfaatan tidak mengganggu kelestarian hutan. Meskipun aman secara kelestarian jenis kayu putih, namun tindakan pengayaan melalui penanaman masih tetap perlu dilakukan, khususnya untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku di zona pemanfaatan sehingga pemanenan daun tidak memasuki zona rimba dan zona inti Taman Nasional. Pada artikel kedua membahas mengenai keragaman jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat Dayak Benuak di sekitar kawasan hutan lindung Gunung Beratus, berhasil mengidentifikasi 36 jenis tumbuhan obat yang berasal dari 30 famili. Tumbuhan obat dimanfaatkan untuk mengobati obat luka, penyakit kulit, dan lainnya. Kearifan tradisional dan pemanfaatan tumbuhan obat yang dimiliki oleh masyarakat Dayak diperoleh secara turun-temurun berdasarkan hasil pengalaman para pendahulunya. Idealnya semua tanaman obat harus dilestarikan meliputi semua populasinya di alam, yaitu secara in situ, dan dilakukan penangkaran di luar habitatnya secara ex situ. Budidaya tanaman obat merupakan upaya yang diharapkan dapat melestarikan sumber plasmanuva, khususnya tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tanaman berkhasiat obat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Afrializa dengan NIM 19231009. Analisis artikel jurnal yang saya temukan itu terdapat pada materi pertemuan 6 dengan jenis-jenis keanekaragaman hayati tingkat jenis, di mana jurnal yang pertama yaitu Ekotropik, Jurnal Ilmu Lingkungan, Journal of Environmental Science pada Sinta 3 volume 11 nomor 2 tahun 2017 dengan judul artikel Struktur dan Keanekaragaman Jenis Mangrove di Kawasan Hutan Mangrove Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Dan jurnal yang kedua yaitu Biocell, Biology, Science and Education atau Biologi, Jurnal Penelitian, Sains dan Pendidikan pada Sinta 4 yaitu volume 8 nomor 2 tahun 2019 dengan judul artikel Keanekaragaman Jenis dan Dominansi Mangrove di Pesisir Pantai Desa Sehati, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Pada jurnal yang pertama, itu hutan mangrove di Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang tertinggi di dunia, yaitu sebanyak 202 jenis mangrove dengan pola penyebaran yang disesuaikan dengan adaptasi mangrove terhadap lingkungannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terdapat 13 jenis mangrove yang ditemukan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya analisa tanah, tingkat salinitas, dan kadar air. Tekstur tanah yang sebagian besar tersusun atas pasir atau bertekstur lempung berpasir akan dipengaruhi oleh beberapa jenis seperti adanya habitat R. stylosa grave, sedangkan tanah yang berlumpur saja atau tanah lumpur bercampur pasir dihidupi oleh jenis R. apiculata Bloom. Pada tingkat salinitas yang tinggi akan terdapat famili Rhizoporaceae yaitu jenis Rhizopora sp. Hal ini juga diikuti dengan jenis Begimoriza dan Ermochromata lam. Pada jurnal yang ketiga yaitu jurnal yang kedua yaitu Keanekaragaman Jenis dan Dominansi Mangrove di Pesisir Pantai Desa Sehati, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, itu ditemukannya beberapa famili, yaitu terdapatnya 2 kelas, 2 ordo, 3 famili, 4 genus, dan juga 5 spesies. 5 jenis mangrove yang ditemukan itu diantaranya ada Rhizopora mucronata, Bruguiera cylindrica, Bruguiera gimmarosa,
Soneratia alba, dan Nipah frusticans. Hal ini didominasi atau pada komunitas yang pada kondisi stabil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Adaha Putri Dharma dengan NIM 19231010, berasal dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA B. Baiklah, untuk analisis artikel ini saya mengambil topik aplikasi dan contoh konservasi dengan nama Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Untuk judul artikel saya yang pertama yaitu komposisi dan struktur tegakan, biomasa dan potensi kandungan karbon hutan mangrove di Taman Nasional Alas Purwo, dengan penulis N.M. Herianto dan Endro Subiandono. Indeks artikelnya Sinta 2 volume 9 nomor 1. Pembahasan artikel yang pertama ada hutan mangrove sepanjang 9 km di Sungai Segoro, Taman Nasional Alas Purwo ditumbuhi oleh 13 jenis pohon mangrove. Yang kedua, untuk tingkat pohon jenis yang mendominasi adalah B. cylindrical dengan INP 124,1%, dan tingkat semai adalah jenis R. mucronata dengan INP 110%, sedangkan pada tingkat delta pada semua pot tidak terdapat. Struktur tegakan hutan di lokasi penelitian ini menunjukkan jumlah pohon semakin berkurang dari kelas diameter kecil sampai besar. Untuk judul artikel saya yang kedua yaitu keberagaman dan potensi jenis serta kandungan karbon hutan mangrove di Sungai Subelen, Siberut, Sumatera Barat. Untuk nama penulisnya yaitu M. Bismarck, Endro Subiandono, dan N.M. Herianto. Dengan indeksnya Sinta 2 volume 5 nomor 3. Pembahasan artikel ini yang pertama adalah jenis di hutan mangrove. Sungai Subelen sepanjang 1 km dari 2 km mangrove tercatat 10 jenis pohon mangrove. Yang kedua, jenis yang mendominasi tegakan pada hutan mangrove adalah R. apiculata blume dengan kedapatan 80 pohon per hektar, diikuti dengan jenis R. mucronata blume sebesar 28 pohon per hektar dan jenis B. gymnorrhiza savigny sebesar 12 pohon per hektar. Selanjutnya, berdasarkan pada data fisik kimia, tanah hutan mangrove yang dianalisis plot penelitian dapat dikatakan tingkat kesuburan tanah hutan mangrove di Pulau Siberut cukup terendah sehingga ekosistem lebih rentan. Kedapatan disebabkan karena konsentrasi P dan nilai KTK tanah mangrove yang relatif rendah sehingga berpengaruh pada biomasa tegakan dalam suatu luas. Untuk biomasa dan kandungan karbon hutan mangrove relatif rendah yang terdiri dari jenis R. apiculata blume, R. mucronata blume, dan jenis B. gymnorrhiza savigny adalah 49,13 ton per hektar atau 24,56 ton, setara dengan roksod karbon dioksida. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dandi Chandra, NIM 19231011. Baik, pada video kali ini saya akan mengulas tentang jurnal saya yang mana jurnal pertama yaitu tentang strategi pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2012. Yang mana pada artikel pertama ini poin permasalahannya yaitu seiring dengan bergulirnya waktu, Kabupaten Bengkulu Selatan semakin berkembang. Berkembang ini juga diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas. Sehingga peningkatan aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia menghasilkan sampah, sehingga jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan setiap harinya. Pada artikel ini, analisis masalah terhadap strategi pengolahan sampah di TPA Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan berdasarkan pada semua hasil data yang ada dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai sumber. Dan penyelesaian dari masalah
yang ada di Bengkulu Selatan ini tersebut. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki satu TPA dengan mensistemkan OP dan mendamping yang berkolasi di TPA Pagar Dewa, Kecamatan Kota Mana. Oke, baik, pada artikel kedua yaitu tentang strategi pengolahan sampah rumah tangga di Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana permasalahannya yaitu ledakan penduduk yang sangat besar memberikan kontribusi perluasan lahan perumahan sebagai tempat tinggalnya. Semakin luas suatu daerah permukiman, semakin besar pula masalah yang ditimbulkan. Antara masalah sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi dan untuk dibuang. Dari permasalahan tersebut, penyelesaian pada artikel ini yaitu pemerintah mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi kerajinan atau bisa dijual lagi ke pasar. Selanjutnya, masyarakat mengubah pola pikir masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sehingga sampah yang ada tadi dapat diolah. Selanjutnya, masyarakat mengetahui cara mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dan menjadi kerajinan atau barang yang bisa dijual. Oke, baik, hanya itu artikel saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Septiani Putri dengan NIM 19231012, di mana saya mengangkat analisis jurnal materi jenis keanekaragaman hayati. Pada jurnal yang pertama memiliki judul Keanekaragaman Jenis Burung di Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu Taurawan Abdurrahman Provinsi Lampung, dengan nama jurnal Ilmiah Biologi Eksperimen dan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2014, Sinta 4, volume 2 nomor 1. Pada jurnal yang kedua memiliki judul Keanekaragaman Jenis Burung di Hutan Akat Pekon Kulungu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dengan nama jurnal Sylvia Lestari pada tahun 2016 dengan Sinta 2, volume 4 nomor 2. Pada kedua jurnal ini memiliki kesamaan spesies yaitu spesies burung, memiliki kesamaan pengamatan yaitu secara langsung tetapi memiliki perbedaan metode, di mana pada jurnal yang pertama memiliki metode terkonsentrasi, artinya pengamatan dilaksanakan terkonsentrasi pada suatu titik yang diduga sebagai tempat dengan peluang perjumpaan burung yang tinggi. Sedangkan pada jurnal yang kedua memiliki metode yaitu point count, artinya kondisi umum areal pengamatan diamati dengan metode rapid assessment untuk mendapatkan gambaran secara umum tipe vegetasi. Pada jurnal yang pertama memiliki pembahasan yaitu hasil penelitian Provinsi Lampung ditemukannya 46 jenis burung dengan 20 famili dengan total individu 1235 dengan 11 spesies burung yang terdaftar dalam status lindung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, 2 spesies burung terdaftar dalam Apendik 2 CITES, 4 spesies burung terdaftar dalam status lindung IUCN dan 33 spesies burung lainnya tidak terdaftar dalam status lindung. Pada jurnal yang pertama ini termasuk keanekaragaman jenis burung tergolong yang tinggi dengan indeks keanekaragaman sebesar 3,4386 yang menunjukkan bahwa komunitas burung di lokasi penelitian tinggi serta dalam kondisi komunitas yang stabil dengan nilai indeks keselamatan sebesar 0,8931. Sedangkan pada jurnal kedua memiliki pembahasan ditemukannya pada 27 spesies burung dengan jumlah individu 3018 yang berasal dari 16 famili. Dan keanekaragaman jenis pada jurnal kedua ini tergolong sedang karena nilai indeks keanekaragamannya tertinggi sebesar 2630. Terdapat pada stasiun 2 di antara hutan rakyat dekat hutan lindung, nilai terendah nilai indeksnya yaitu sebesar 1,701 terdapat pada hutan rakyat dekat pemukiman. Nilai indeks keanekaragaman tersebut tergolong dalam keanekaragaman sedang. Nah, nilai indeks kesemerataannya atau J itu J1-nya 0,578, J2-nya 0,1817, dan J3-nya 0,801 yang berarti J1-nya labil, J2 dan J3-nya stabil. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Debbie Trioptani Saifid dengan NIM 19231013. Di sini saya akan menganalisis dua artikel, di mana pada materi manfaat konservasi. Nah, di sini artikel saya terdapat pada Sinta 4, kedua artikel saya yang berjudul Konservasi Sumber Daya Alam Islam sebagai Wujud Pendidikan dan Akhlak Manusia Terhadap Lingkungan, dan Konservasi Sumber Daya Alam Berwawasan Kearifan Lokal melalui sosialisasi peningkatan kesadaran lingkungan pada masyarakat desa bagi
Payung Timur, Lombok Timur. Nah, di sini saya akan membahas manfaat pada artikel yang pertama, terdapat pada surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufaw wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal musinin, yang artinya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, dan berdoalah kamu kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, pada artikel pertama ini terdapat 4 manfaat konservasi. Terdapat 4 manfaat. Yang pertama yaitu terjaganya jiwa pada manusia. Yang kedua, menjaga kestabilan rantai jejaring makanan. Yang ketiga, menjaga siklus hidrolisis air. Yang keempat, menjaga kestabilan atmosfer. Nah, sedangkan pada artikel saya yang kedua itu menjelaskan manfaat dari konservasi melalui sosialisasi, di mana pada artikel yang kedua menjelaskan bahwa manfaat itu tidak berdampak negatif saja, tetapi ada dampak positifnya, di mana pada sosialisasi itu disampaikan manfaat kepada masyarakat, bahwasanya manfaat konservasi ini dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan tubuh yang akan terserang penyakit. Mungkin sekianlah dari analisis artikel saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Deha Nilvani Gusti dengan NIM 19231014 dari Prodi Pendidikan IPA B. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai 2 jurnal, di mana jurnal pertama dengan topik keanekaragaman jenis burung di Ural di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Jurnal kedua dengan topik keanekaragaman jenis burung di Ural dalam kawasan cagar alam Mandor, Kabupaten Landak. Nah, jurnal pertama yang akan saya bahas yaitu keanekaragaman jenis burung di Ural di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Jurnal dengan volume 73.1014 strip 1025, di mana merupakan nama jurnal Hutan Lestari. Di sini penulisnya Jimin Kurniawan Hari Pariyoga Ratna Herawatiningsih, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, di mana struktur jenis burung pada masing-masing tipe ekosistem. Yang pertama indeks keanekaragamannya hutan rawa sekunder 2,19, kemudian untuk sema belukar itu 2,32, kemudian pertanian lahan kering 2,18, indeks kerata-rataan 0,85, dan kemudian 0,83 dan 0,80. Nilai rata-rata kepadatan 0,07, 0,16 dan 30. Hasil analisa indeks keanekaragaman jenis pemetaan indeks kepadatan nilai dengan rata-rata masing-masing ekosistem memberikan nilai sangat beragam. Keanekaragaman jenis burung di Ural yang tertinggi terdapat pada ekosistem semak belukar rawa dengan nilai H sama dengan 2,732. Pemerataan jenis Ural yang tersebar pada ekosistem hutan rawa. Kemudian jurnal kedua yang akan saya bahas yaitu dengan topik keanekaragaman jenis burung di Ural dalam kawasan cagar alam Mandor, Kabupaten Landak, di mana jurnal ini merupakan jurnal Bir University, di mana ditulis oleh Yayu Widarti dan Badjarudin Jalli, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Kemudian indeksnya kita lihat yaitu dominasi 0,039, hasil dari indeks kesamaan jenis atau IS berkisar 0,100%. Kemudian jika nilai indeks kesamaan jenis semakin dekat pada nilai 100%, berarti dua kawasan yang berbandingan dengan tersebut memiliki komposisi jenis dan jumlah individu relatif sama. Baiklah, itulah dari saya dan perbedaan antara dua jurnal yang saya laporkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nawangsari, NIM 19231016. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis artikel.
Jadi, ada dua artikel yang saya cari dengan topik manfaat konservasi. Artikel pertama berjudul Kajian Manfaat Konservasi bagi Perikanan yang Berkelanjutan di Pesisir Timur Pulau Weh, Aceh. Sedangkan artikel kedua berjudul Manfaat Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil atau KKP3K, Pulau Koon dan perairan sekitarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada artikel 1, membahas mengenai manfaat konservasi. Nah, manfaat konservasi yang dijelaskan yaitu terhadap ekologi, terhadap sosial ekonomi, dan terhadap sosial kelembagaan. Yang pertama adalah manfaat konservasi terhadap ekologi, yaitu parameter ikannya lebih banyak, sedangkan pada sosial ekonomi, parameter peningkatan jumlah wisatawannya. Nah, manfaat konservasi yang ketiga pada artikel 1 yaitu terhadap sosial kelembagaan. Nah, yaitu adanya penyelesaian konflik menggunakan hukum adat. Nah, bukti dari menggunakan hukum adat yaitu menurunnya konflik penangkapan ikan dengan bahan berbahaya dan pihak yang mencoba menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. Nah, sedangkan pada artikel kedua yaitu manfaat konservasi terhadap sosial masyarakat, terhadap lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu manfaat konservasi terhadap sosial masyarakat. Yang pertama, dengan adanya penetapan konservasi, masyarakat sudah tidak melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Pulau Koon. Sedangkan yang kedua, penangkapan ikan ramah lingkungan dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan cara menyusun batu di pesisir, sehingga pada saat air surut dan pasang, ikan akan masuk ke dalam susunan batu tersebut. Dan pada saat air mulai surut nantinya, masyarakat dapat mengambil ikan dengan mudah. Yang kedua, dengan cara masyarakat menggunakan alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu dan sero yang terbuat dari bambu. Tetapi cara ini sudah jarang dilakukan karena ikan sulit didapatkan. Yang ketiga, dengan cara menangkap ikan menggunakan tasi atau sampan tanpa menggunakan motor penggerak. Dan yang keempat, tidak ada masyarakat yang menggunakan bom dan sianida untuk melakukan penangkapan ikan. Nah, manfaat konservasi yang kedua pada artikel kedua ini yaitu terhadap lingkungan. Terjaganya lingkungan laut seperti terumbu karang sehingga ikan semakin mudah untuk berkembang. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kawasan konservasi sebagai keuntungan lokasi pemijahan sehingga produksi ikan meningkat dan menyebabkan pendapatan masyarakat pun ikut meningkat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai analisis artikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Fitra, NIM 19231018. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah KSDA yang diampu oleh Bapak Dr. Aulia Jara MSI. Nah, di sini saya akan menganalisis dua artikel terkait jenis-jenis keanekaragaman hayati. Keanekaragaman yang di sini yaitu terkait dengan flora yang ada. Artikel yang pertama yaitu judulnya Keanekaragaman dan Kemelimpahan Jenis Anggrek atau Orchidaceae di Resort Selembintana, Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango atau dikenal dengan TNGGP, Jawa Barat. Nah, ini termasuk kepada Biosfer, Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi, volume 5 nomor 1 bulan Juni tahun 2020. Jurnal ini terindeks sintaks 1 dari Biodiversitas Journal of Biological Diversity dari Universitas 11 Maret. Nah, analisis dari artikel yang pertama yaitu ditemukan 46 spesies anggrek, dan diantaranya 25 spesies anggrek epifit dan 21 spesies anggrek terestrial. Nah, penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu Curug Ceberam, yang kedua yaitu di jalur pendakian. Selain itu, ditemukan juga beberapa pohon inang sebagai tempat hidup anggrek, seperti puspa, paku inak, jelacah gajah, dan picus. Dari keantara inang itu yang paling banyak yaitu mendiami inang dari puspa, di mana kalangan anggrek yang berasal dari Arostophylium sp dan Eria sp itu yang paling banyak mendiami. Nah, yang kedua judulnya yaitu artikel Studi Keanekaragaman Hayati dan Morfologi Tanaman Upakara Yatnya Hindu Bali. Ini dari Jurnal Edukasi Matematika dan Sains dan terindeks 1 Maret tahun 2020 dari Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia.
Nah, artikel yang kedua ini yang saya analisis yaitu ditemukan 51 jenis tanaman upakara dalam upacara adat Bali, yaitu tergolong dalam 34 famili dengan kekayaan jenis sebanyak 1676 tanaman. Nah, jenis tanaman yang terbanyak dijumpai yaitu tanaman puring atau Sodium pharyngeum, kemudian 436 tanaman, dan jenis yang paling sedikit yaitu sirih atau Piper betel L. Kemudian ada tanaman nagasari Mesua ferrerea L, kemudian ada tanaman belimbing wuluh atau Averhoa belimbing L, kemudian ada daun kelor yaitu Moringa oleifera lem, dan kembang telang yaitu Silitoria ternata L. Nah, mungkin itu saja analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Halidatul Lisa, NIM 19231023 akan membacakan analisis artikel 1 dan 2 yang saya peroleh. Nah, artikel 1 yaitu Risiko Kepunahan Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional Gunung Merapi, Tinjauan Spasial. Merupakan Sinta 2 dari Jurnal Ilmu Kehutanan, terbitan 2016 volume 9 nomor 2. Nah, analisis yang saya peroleh yaitu kepunahan keanekaragaman hayati dari Taman Nasional Gunung Merapi terjadi karena ancaman dari masyarakat. Pada tahun 2010, aktivitas Gunung Merapi mengakibatkan kerusakan ekologis yaitu karena awan panas dan juga material Gunung Merapi yang mengakibatkan 38,2% kawasan mengalami kerusakan sedang hingga berat. Elang Jawa merupakan salah satu jenis satwa liar yang termasuk dalam kategori genting atau mengalami kepunahan tersebut. Nah, tingkat risiko kepunahan keanekaragaman hayati ini dapat diintegrasikan dalam proses penataan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dalam rangka melindungi eksistensi keanekaragaman hayati yang ada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Artikel 2 yaitu dampak laju deforestasi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Merupakan Sinta 2 dari Metamorphosa Journal of Biological Science, terbitan 2016 volume 3 nomor 2. Nah, analisis yang saya peroleh yaitu data yang telah dihimpun menunjukkan deforestasi dan kebakaran hutan terjadi sejak tahun 1960 sampai 2015 yang memiliki implikasi kepunahan keanekaragaman spesies, genetik, dan juga ekosistem yang menyebar dari kawasan paparan Sunda sampai pada kawasan paparan Sahul. Nah, rekapitulasi kebakaran hutan di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2015 yaitu 76.275,62 hektar. Nah, dapat disimpulkan bahwa kepulauan Indonesia dikategorikan rawan kebakaran hutan terutama pada musim kemarau pada saat tahun El Nino yang terjadi di kawasan ekuatorial. Nah, adapun strategi yang dapat diambil untuk menghindari kepunahan yaitu yang pertama, melakukan pelestarian secara in situ dan juga ex situ. Yang kedua, pemerintah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi. Baiklah, saya Heni Dwi Pratiwi, NIM 19231026. Saya akan mempresentasikan perbandingan dua analisis jurnal atau artikel yang bertopik tujuan konservasi pada pertemuan 1. Jurnal pertama dari Indonesian Journal of Conservation terindeks Sinta 4 tahun 2015 dengan judul Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konversi Nilai-Nilai Sosial oleh Maman Rahman, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Jurnal yang kedua dari Jurnal Unifikasi Jurnal Ilmu Hukum Sinta 3 tahun 2013 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Studi di Kabupaten Kuningan oleh Suwari Ahmadian dan Anton Fatanuddin, Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Nah, pada pembahasan jurnal yang pertama,
Konservasi secara umum mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Adapun tujuan konservasi pada jurnal pertama, yang pertama, mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Yang kedua, melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Sedangkan pada artikel kedua, pengertian konservasi sendiri merupakan berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con, put together, dan server yang artinya keep atau save, yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya namun secara bijaksana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi berarti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Sedangkan tujuan konservasi pada artikel kedua ini, konservasi dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Itulah hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jen Fadila Amril dengan NIM 19231027. Nah, di sini saya mengangkat topik mengenai aplikasi dan contoh konservasi, di mana judul yang pertama itu mengenai potensi dan nilai manfaat jasa lingkungan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kemudian judul yang kedua itu mengenai potensi dan ragam pemanfaatan mangrove untuk pengolahannya di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. Kemudian nama jurnalnya sama-sama, yaitu dari Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Kemudian jurnal yang pertama itu penulisnya yaitu Saprudin dan Halidah. Kemudian jurnal yang kedua itu penulisnya Halidah, Saprudin dan Khairil Anwar. Kemudian indeks jurnalnya itu sama-sama Sinta 2. Nah, di jurnal yang pertama itu membahas mengenai hutan mangrove itu merupakan ekosistem hutan pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Kemudian sejumlah masyarakat pesisir Sinjai Timur melakukan pemanfaatan hutan mangrove secara langsung berupa kayu, buah, dan daun bakau itu masing-masing sebesar 67%, 20%, dan 13% responden. Kemudian ada hasil kuantifikasi dan penilaian ekonomi dari pemanfaatan fungsi sumber daya hutan mangrove itu diketahui manfaat nilai guna langsungnya berupa manfaat kayu senilai 7,85 juta, buah bakau itu senilai 2,4 juta, dan bakaunya senilai 1,72 juta, dan secara keseluruhan itu sebesar 11,61 juta. Kemudian perkiraan perolehan total nilai ekonomi manfaat langsung sumber daya hutan mangrove paling besar itu didapat dari produk kayu dan bahan bangunan, yaitu senilai 847,27 juta. Kemudian selanjutnya produk buah bakau sebagai sumber benih itu senilai 779,28 juta, dan produk kayu bakar itu senilai 584,80 juta. Dan yang paling kecil itu diperoleh dari daun bakau sebagai produk pekan ternak itu sebanyak 292,42 juta. Nah, selanjutnya itu pada jurnal kedua itu membahas mengenai hutan mangrove merupakan salah satu dari kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang harus dikelola dengan baik. Kemudian perbandingannya itu sejumlah masyarakat pesisir Sinjai Timur melakukan pemanfaatan hutan mangrove secara langsung berupa kayu, buah, dan daun bakau itu sama seperti jurnal yang pertama. Kemudian selanjutnya manfaat tidak langsungnya itu berupa tangkapan ikan, kepiting, kerang, benur, nener, kelelawar, pencegah abrasi, dan pencegahan intrusi. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lydia Tamba dengan NIM 19231029. Baiklah, saya akan membandingkan artikel saya pada materi pertemuan minggu kedua, yaitu manfaat konservasi. Yang pertama, artikel yang pertama berjudul Konservasi Sumber Daya Alam Berwawasan Kearifan Lokal melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Lingkungan pada Masyarakatan Desa Bagik, Payung Timur, Lombok Timur.
Pada jurnal ini dijelaskan manfaat konservasi secara umum saja. Manfaat kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak hanya berdampak positif terhadap kelangsungan ekosistem dan sumber daya alam, melainkan akan memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Secara ekologis, konservasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjaga kualitas lingkungannya serta siklus ekologi dapat bekerja dengan optimal. Manfaat secara ekonomi, terbentuknya ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Lalu pada artikel kedua yang berjudul Kajian Manfaat Kawasan Konservasi Perairan bagi Pengembangan Ekowisata Bahari, studi kasus di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Bali. Pada artikel ini dikaji tentang manfaat konservasi perairan di Nusa Penida dengan menggunakan konsep ekowisata. Dalam artikel ini dijelaskan manfaat konservasi bagi masyarakat Nusa Penida, lalu manfaat konservasi bagi pemerintah dan pihak swasta. Manfaat konservasi bagi masyarakat Nusa Penida berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui kuesioner diperoleh bahwa pendapatan masyarakat meningkat sejak dicadangkannya kawasan Nusa Penida menjadi kawasan konservasi perairan. Sebelum dicadangkannya kawasan Nusa Penida menjadi kawasan konservasi perairan, rata-rata pendapatan masyarakat yaitu sekitar 700.000 sampai 900.000 rupiah. Namun saat ini pendapatan mereka meningkat sekitar 10 sampai 30%. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan konservasi Nusa Penida menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam tingkat kesejahteraan yang tinggi, dan bahkan berdasarkan analisis scoring yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya beberapa dari responden yang berada pada taraf tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu dampak atau manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah yaitu melalui pajak, baik itu biaya masuk di kawasan konservasi maupun pajak biaya dari jasa perhotelan, rumah makan, biro perjalanan wisata, dan toko-toko yang menjual souvenir. Manfaat lain yang dirasakan oleh pemerintah dengan adanya kawasan konservasi di Nusa Penida yaitu masyarakat mampu mengelola daerahnya sendiri serta menjaga kelestarian alam yang tersedia untuk kepentingan kesejahteraan dan keberlanjutan sumber daya. Selain itu, manfaat yang dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung yaitu melalui pendapatan daerah yang dihitung melalui pendapatan domestik regional bruto sektor pariwisata Kabupaten Klungkung. Manfaat dibentuknya kawasan konservasi Nusa Penida bukan hanya dirasakan oleh pemerintah ataupun masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh pihak swasta yang berinvestasi di kawasan Nusa Penida. Adapun bentuk manfaat yang dirasakan oleh pihak swasta yaitu terbentuknya lapangan usaha di bidang pariwisata yang dikelola oleh pihak swasta. Jenis usaha yang bergerak di bidang pariwisata ada homestay, bungalow, resort villa, mangrove tour, deep operator, dan water sport. Berkembangnya kawasan wisata Nusa Penida akan memberi dampak atau manfaat kepada setiap badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta tersebut. Manfaat lain terbentuknya kawasan konservasi bagi ekosistem yaitu terjaganya kondisi ekosistem dari kepunahan dan dari gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kawasan konservasi di Nusa Penida telah memberi manfaat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tulusna dengan NIM 19231032. Saya akan menganalisis dua buah artikel dengan topik keanekaragaman hayati. Nah, pada artikel pertama dari Jurnal Media Konservasi dengan judul artikel Keanekaragaman Jenis Burung di Taman Nasional Betung Kerihun, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pada Sinta 2 dengan volume 5 nomor 2. Sedangkan untuk artikel kedua dari Jurnal Perennial dengan judul artikel Identifikasi Keanekaragaman dan Sebaran Jenis Burung untuk Pengembangan Ekowisata Birdwatching di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, yaitu pada Sinta 4 volume 14 nomor 1. Pada artikel pertama itu ditemukan 93 jenis burung dari 31 suku dengan 39 jenis yang merupakan catatan baru atau new records untuk Das Sibau TNBK. Nah, tipe habitat yang dijumpai dan digunakan untuk burung adalah habitat tepian sungai dan habitat perbukitan. Kelimpahan yang tertinggi adalah walet sarang putih atau Colocalia fucipaga, sekaligus sebagai jenis yang tersebar di seluruh lokasi.
Indeks keanekaragaman jenis burung didapatkan 3,7618 dan indeks kemerataan sebaran 0,8299. Pada artikel kedua, terdapat 47 jenis burung yang ditemukan pada ketiga jalur pengamatan dan 23 jenis diantaranya termasuk jenis endemik di Pulau Sulawesi. Nah, keanekaragaman jenis burung pada ketiga jalur pengamatan di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung mempunyai nilai indeks keanekaragaman berkisar antara 2,25 sampai 3,02, yaitu pada kategori sedang sampai tinggi. Nah, jenis burung yang ditemukan pada ketiga jalur pengamatan memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan objek wisata birdwatching. Nah, jalur pengamatan Leng-Leng, Patunuang, dan Karenta berpotensi sebagai jalur wisata birdwatching. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivi Amelia, NIM 19231038. Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis jurnal tentang manfaat sumber daya alam. Jurnal yang pertama berjudul Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawapening Kabupaten Semarang. Jurnal yang kedua berjudul Penyuluhan Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Kampung Ciboleger, Lebak, Banten. Jurnal yang pertama ini merupakan jurnal Geoimage Universitas Negeri Semarang dengan nomor ISSN 22526282, isu 5 nomor 1, tahun terbit 2016. Sedangkan jurnal yang kedua merupakan jurnal Pengabdian Dharma Laksana dengan PISSN 26217155, elektronik ISSN 26217147, volume 1 nomor 1, tahun terbit tahun 2018. Adapun pembahasan dari jurnal yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penduduk yang memanfaatkan sumber daya yang ada di Danau Rawapening dan juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh vegetasi dominan terhadap aktivitas perekonomian penduduk yang dilakukan di Rawapening. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampel acak berstrata. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif dan dianalisis regresi linear sederhana. Metode pengumpulan data meliputi observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam sudut pandang geografi, Rawapening merupakan danau yang terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telemoyo, dan Gunung Ungaran. Keberadaan Rawapening dimanfaatkan sebagai oleh penduduk di sekitar untuk kegiatan ekonomi seperti nelayan, pencari eceng gondok, penambang gambut, petani, pedagang, jasa perahu, serta parkir. Sumber daya alam yang ada di Danau Rawapening ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, diantaranya yang pertama, pemanfaatan lumpur danau atau tanah gambut sebagai pupuk kompos. Yang kedua, adanya eceng gondok dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar danau sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk kerajinan tangan. Yang ketiga, ikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dapat dijual, disetor ke pengepul, atau dapat dikonsumsi sendiri. Selanjutnya, isi dari jurnal yang kedua. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian keluarga secara optimal. Teknik pendekatan yang dilakukan dengan metode penyuluhan, seminar, dan diskusi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati terbesar di dunia. Keberadaan sumber daya alam ini tidak tersebar merata, sehingga daya dukung lingkungan tiap daerahnya berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatan harus selalu dijaga agar terus berkesinambungan serta kegiatan eksploitasi harus dihindari. Tingkat biodiversitas di Indonesia berada pada tingkat kedua di dunia setelah Brazil. Adapun pemanfaatan sumber daya alam dapat berupa sumber daya alam hayati seperti tumbuhan, pertanian dan perkebunan, hewan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, sumber daya
daya alam non-hayati seperti air, angin, tanah, hasil tambang, dan minyak bumi. Di kawasan hutan, masyarakat Kampung Cibolagar, Lebak, Banten merupakan wilayah yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh adat, di mana tujuan hutan ini hanya untuk perlindungan lingkungan. Fungsi utama hutan lindung ini untuk perlindungan mata air di sekitar perkampungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengolahan lahan untuk kegiatan pertanian dan pengelolaan serta pemeliharaan hutan untuk perlindungan lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sari Fatimah, NIM 19231040. Nah, pada kali ini saya akan mengangkat topik tentang keanekaragaman hayati. Nah, judul yang pertama yaitu keanekaragaman hayati dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Oku Timur. Nah, nama jurnalnya yaitu Jurnal Aktual STIE Krishna Negara yang ditulis oleh Wanti Anggraini pada tahun 2018 Sinta 6. Pembahasannya yaitu menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Konservasi hutan dan tata guna lahan yang tidak dikelola dengan baik akan membuat menurunnya produktivitas pertanian dan pangan makin merosot. Jika kondisi demikian tetap belum ada solusinya, maka Indonesia terutama pada Kabupaten Oku Timur akan tetap menjadi pengimpor bahan pokok, terutama beras dan terigu terbesar. Ironisnya, sekali dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, logikanya Indonesia akan terbebas dari persoalan pangan. Nah, judul yang kedua yaitu keanekaragaman hayati dalam menunjang ketahanan pangan. Nah, nama jurnal ini adalah Jurnal Inovasi Pertanian yang ditulis oleh Haris Triyono pada tahun 2013, Sinta 4. Nah, pembahasannya menyatakan Indonesia sebagai negara mega biodiversitas berdasarkan keanekaragaman jenis menempati urutan papan atas, yakni urutan kedua setelah Brasil untuk keanekaragaman mamalia dengan 515 jenis yang 99% diantaranya merupakan endemik. Peningkatan kebutuhan dasar tersebut antara lain menyebabkan sebagian areal hutan alam berubah fungsi dan menyempit dengan rata-rata pengurangan 15.000 sampai 20.000 hektar per tahun. Nah, yang pertama yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan fokus ketahanan pada masa itu menitik beratkan pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis, yang nampaknya pada definisi tahanan oleh PBB. Yang kedua adalah sumber daya hayati pangan yang terabaikan. Dalam hal ini, sumber daya hayati pangan Indonesia tercatat sebagai kawasan yang memiliki salah satu pusat persebaran tumbuhan ekonomi dunia. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindika Saputri dengan NIM 19231041. Di sini saya akan memaparkan dari hasil analisis kedua artikel yang sudah saya temui. Nah, untuk artikel pertama itu berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pewarna dari Jurnal Disprotect dari Sinta 5, dan analisis artikel yang kedua yang berjudul Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawapening pada Kabupaten Semarang dari Jurnal Geoimage dari Sinta 5. Nah, dari kedua artikel tersebut dapat kita analisis bahwasanya pada artikel pertama itu mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan makanan dan dapat digunakan sebagai pembuat zat warna alami yang memanfaatkan alam sekitar seperti tanaman. Nah, sebagai contoh, bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan zat warna yaitu pada bagian akar, daun, bunga, batang, dan juga biji. Nah, selain itu, pemanfaatan sumber daya alam dapat kita lihat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan karena sumber daya yang ada di danau dapat memanfaatkan dan dapat dijadikan untuk mata pencarian mereka.
Dari kedua artikel tersebut, bahwa sumber daya alam tidak hanya di darat yang memberikan manfaatan, tetapi sumber daya alam yang ada di perairan juga memberikan manfaat yang sangat banyak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan juga meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Nah, jika kita mampu menjaga serta melindungi dan juga melestarikan sumber daya alam itu sendiri, nah maka kita dapat menghasilkan dampak positif dari alam dan dapat memanfaatkan khususnya pada makhluk hidup yaitu manusia. Nah, contoh manfaat sumber daya alam yang dapat disimpulkan pada kedua artikel yang sudah saya analisis yaitu kedua artikel tersebut dapat bernilai ekonomi dan dapat mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan alam untuk mata pencariannya. Nah, namun dalam hal ini kita juga perlu membatasi dan tidak boleh mengambil secara berlebihan karena kita perlu dalam melindungi dan juga melestarikan agar sumber daya alam dapat dinikmati oleh anak dan cucu kita. Nah, sekian dari hasil analisis kedua artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniati Sri Bintang, NIM 19231043. Nah, pada kali ini saya akan menganalisis tentang keanekaragaman hayati yang berjudul pertama, keanekaragaman hayati dalam menunjang ketahanan pangan. Nama Jurnal Inovasi Pertanian, tahun terbit 2013, Sinta 4, Pol 11 nomor 1. Keanekaragaman hayati adalah jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme termasuk yang mereka milik serta ekosistem rumit yang mereka bentuk menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati dapat digolongkan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman spesial. Hal ini mencakup semua spesies di bumi. Yang kedua, keanekaragaman genetik. Variasi genetik dalam satu spesies baik di antara populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Yang ketiga, keanekaragaman komunitas biologi yang berbeda serta asosiatifnya dengan lingkungan fisik ekosistem masing-masing. Yang kedua adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan sering disamaratikan atau diidentikan dengan kecukupan swasembada beras. Padahal ketahanan pangan pada hakikatnya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat baik dari sisi ketersediaan, stabilitas, dan akses. Sastra Praza et al. 2010 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia harus menyadari dan wajib mengetahui tentang kekayaan hayati yang dimiliki bangsanya. Judul yang kedua adalah kehidupan sehat dan sejahtera melalui olah tanah berbasis keanekaragaman hayati. Nama Jurnal Ekologi Masyarakat dan Sains, tahun terbit 2020, Sinta 6, Pol 1 nomor 2. Olah tanah berbasis keanekaragaman hayati, olah tanah untuk produksi sayuran yang berbasis pada keanekaragaman hayati melalui pertanian organis mengutamakan fungsi tanah sebagai fasilitas lingkungan hidup dan interaksi antar komponen ekosistem yang mendukung kualitas tanah. Fungsi tanah secara maksimum dapat mendukung ketahanan pangan ketika praktek budidaya yang dilakukan bersifat konservasi karena ketahanan pangan memiliki sifat berkelanjutan atau sustainable. Kehidupan sehat dan sejahtera melalui olah tanah berbasis keanekaragaman hayati hanya dapat tercapai ketika kondisi lingkungan hidupnya berkelanjutan. Kualitas tanah BSB atau Cisraua memiliki ketahanan tanah yang baik karena mendapat dukungan optimum dari kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Nabila Yuni, NIM 19231044 dari kelas pendidikan IPA B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis artikel saya, yaitu mengenai keanekaragaman hayati, flora, dan fauna.
Nah, pada artikel pertama itu berjudul Konservasi Keanekaragaman Hayati, Flora dan Fauna pada Siteplan PT Politama Propindo. Sedangkan artikel 2 yaitu mengenai identifikasi flora dan fauna dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi PT Indonesia Power Semarang. Nah, pada artikel pertama memiliki tujuan mengenai mengetahui peran PT Politama Propindo dalam melaksanakan program konservasi keanekaragaman hayati. Sedangkan pada artikel 2 itu memiliki tujuan untuk melakukan pemantauan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna secara berkala di sekitar area. Nah, pada artikel pertama itu memiliki metode penelitian yang terletak di site PT Politama Propindo dan sekitarnya berada di Limbangan, Balongan, Kabupaten Indramayu. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai keanekaragaman hayati, binokuler atau teropong, kamera DSLR, dan kemudian ada kompas, buku, panduan identifikasi satwa liar dan flora. Dasarnya itu ada alat tulis dan lembar pengamatan. Nah, selanjutnya itu mengenai desain penelitian yang digunakan pada artikel 2, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif, yang mana pada penelitian ini mengamati semua keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna seperti adanya pohon, tiang, pancang, perdu, dan semak, serta selain itu ada pun fauna seperti burung, kupu-kupu, capung, dan ikan sebagai populasinya. Nah, pada instrumen penelitian yang digunakan pada artikel 1 yaitu menggunakan dasar perhitungan Shannon Weaver Diversity Index. Sedangkan pada artikel 2 itu mengenai tentang kondisi dengan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang terkait dengan fenomena yang telah diteliti. Nah, hasil penelitian yang pada artikel pertama yaitu mengenai bahwa indeks biota air pada tahun 2015 sampai 2019 pada PT Politama Propindo itu telah melakukan konservasi hayati khususnya pada biota air, sehingga dari hasil penelitian membuktikan adanya kenaikan biota air dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, sedangkan pada artikel 2 itu identifikasi data jenis flora dan fauna yang ada pada PT Indonesia Power Semarang itu yaitu terdapat total 209 jenis atau 4.914 individu yang terdiri atas 137 jenis flora, 4.207 individu, dan 67 jenis fauna atau 321 individu, sehingga dari penelitian tersebut berhasil diidentifikasi kelompok flora terdiri dari pohon ada 25 jenis, sedangkan pancang itu dan tiang terdiri dari 40 jenis, perdu terdiri dari 34 jenis, serta herba 38 jenis. Sehingga hasil dari diidentifikasi yaitu keanekaragaman hayati tersebut sebanyak 72 jenis, yaitu adanya burung 30 jenis, kupu-kupu 22 jenis, capung 9 jenis, dan ikan 11 jenis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Nadia Putri, NIM 19231045. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dua jurnal yang mengenai keanekaragaman hayati flora dan fauna. Artikel jurnal pertama yaitu dengan nama jurnal Silva Lestari dengan judul artikelnya yaitu keanekaragaman hayati flora dan fauna di kawasan hutan Bukit Datuk Dumai, Provinsi Riau, flora dan fauna in region Flores Bukit Datuk Dumai, Riau Province. Penulisnya yaitu N.M. Herianto, Ismayadi Samsudin, M. Bismarck pada tahun 2019. Artikel ini terindeks Sinta 2. Berdasarkan hasil penelitian di kawasan hutan Pertamina Bukit Datuk Riau, pada plot seluas 1 hektar tercatat 32 jenis pohon berdiameter lebih besar dari 10 cm dan berjumlah 356
54 pohon dan tergolong dalam 22 suku, di mana suku yang mempunyai jenis terbanyak adalah Dithrechopeae. Jenis yang mendominasi tegakan berturut-turut adalah Keterung atau Gricinia diocael dengan INP-nya yaitu 39,67%, Undal atau Gironiera subaqualis plants dengan INP 30,39% dan para Ochanotaxis ametiaceae dengan INP 30,26%. Selanjutnya tingkat semai selumar yaitu Glochian sp, Kempas Coopicena excelsa taub dan kelak putih. Jumlah jenis burung ditemukan 33 dengan indeks keragaman 2,63, indeks kemeratan jenis 0,75 dan indeks kekayaan jenis sebesar 6,52. Ditemukan jenis burung rongkang yang menjadi salah satu ciri indikator hutan yang sangat masih baik. Nah, artikel kedua selanjutnya saya ambil dengan nama Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Judul artikelnya itu Keanekaragaman Hayati Flora Habitat Bekantan pada Kawasan Ekowisata Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan penulis Anggi Pangestu, Yedi Setiadi, Hadi Susilo Arifin, terbit tahun 2019 dengan terindeks Sinta 2. Pada kawasan ekowisata terdapat 19 jenis tumbuhan bawah, di mana terdapat 10 jenis yang dapat dimakan oleh bekantan. Nah, pada tumbuhan bawah didominasi oleh Kelakai atau Stegonciaria palustris dan benderang pada lokasi A dan B. Sedangkan pada lokasi C didominasi purun tikus atau Eleccharis duits dan papisangan. Itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Yulianto dengan NIM 19231047. Pada mata kuliah konservasi sumber daya alam kali ini, saya akan membahas topik mengenai jenis-jenis keanekaragaman hayati. Di sini saya akan membandingkan dua artikel. Yang pertama, judul artikel saya itu Keanekaragaman jenis tumbuhan bawah berkhasiat obat di daratan tinggi Dieng, dengan nama Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam pada tahun 2008 dengan penulis Susi Abeliani dengan Sinta 2 volume 5 nomor 1 dengan pembahasan yang pertama yaitu tumbuhan di hutan terbentuk ke dalam lapisan, yaitu yang pertama pohon-pohon yang sangat menjulang tinggi, yang kedua lapisan tajuk, nah yang membentuk permadani hijau yang berkesinambungan dengan tinggi 80-100 kaki, yang ketiga yaitu stratum tumbuhan bawah yang terdiri atas lapisan semak dan herba dan dapat menjadi lebat jika terjadi pembukaan tajuk. Dari hasil penelitian menunjukkan 79 jenis tumbuhan bawah dari 45 famili yang ditemukan dalam kawasan tersebut, yaitu 58 dari 38 famili termasuk tumbuhan obat. Kemudian upaya dari konservasi kawasan dan konservasi jenis baik secara in situ maupun ex situ diperlukan segera karena di kawasan ini banyak terdapat tumbuhan berkhasiat obat dengan tumbuhan obat yang tergolong langka yaitu sembung kayu. Nah, pada artikel kedua saya mengenai judul Keanekaragaman jenis pohon yang berpotensi obat di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur dengan nama Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam pada tahun 2006 dengan penulis N.M. Herianto dengan Sinta 2 volume 3 nomor 1. Nah, dimana pembahasannya itu perbedaan dari artikel yang pertama yaitu nilai indeks. Nah, nilai indeks dari keanekaragaman jenis tumbuhan obat tertinggi pada tingkat jenis mahoni dengan nilai keanekaragaman 0,09, kemudian disusul jenis bungur dengan nilai 0,06. Nah, jenis-jenisnya yaitu yang pertama jenis pohon tumbuhan obat dijumpai di Taman Nasional Meru Betiri dengan jumlah 8 jenis dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Kemudian bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat yaitu daun, buah, biji batang, kulit batang, kulit buah, kecambah biji, dan akar. Dan hasil perhitungan indeks dominansi diketahui setiap habitat memiliki nilai dominansi yang berbeda-beda. Kisaran indeks dominansi adalah 0,1. Apabila nilai D sama dengan 0 berarti tidak terdapat spesies yang dominansi, spesies yang lain atau struktur komunitas dalam keadaan stabil. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Utari Berliana dengan NIM 19231048. Di sini saya akan membacakan suatu analisis jurnal materi jenis keanekaragaman hayati. Di sini saya mendapatkan dua jurnal dengan judul pemanfaatan sumber daya alam
pada kawasan rawan bencana untuk kegiatan pariwisata yang merupakan jurnal wilayah dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2017 yang ditulis oleh Maya Damayanti, Sinta 2, volume 5 nomor 2. Di mana pada jurnal yang pertama ini merupakan kegiatan pariwisata yang ada di Desa Amurharjo dan Desa Kapurharjo. Terdapat 6 pariwisata, diantaranya Merapi Vulkanotur, Desa Wisata Petingsari, Riking Merah, Berkemah, Merapi Golf, dan Cengkring Villa dan Spa. Di mana pada jurnal yang pertama ini lokasi Desa Amurharjo dan Desa Kapurharjo berada pada kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3. Pada pembahasan ini yang dimaksud dengan waktu terjadi bencana adalah saat lokasi tersebut terkena bencana dan masih dalam masa tanggap bencana. Di mana jurnal ini juga berdasarkan kondisi yang ada terjadi di Desa Amurharjo dan Desa Kapurharjo. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan tipologi barang jasa bertujuan untuk mengidentifikasikan pemanfaatan pada masing-masing sumber daya alam pada kegiatan pariwisata, membantu merumuskan kebijakan pola pengelolaan pada masing-masing sumber daya alam, serta meminimalkan terjadinya konflik berdasarkan dengan topologi barang jasa yang ada di Desa Amurharjo dan Desa Kapurharjo. Nah, jurnal yang kedua yaitu dengan judul Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai Bahan Pewarna merupakan jurnal Disproktek yang diterbitkan pada tahun 2017 yang ditulis oleh Jati Widakdo, Sinta 5, volume 8 nomor 2. Pengenalan zat pewarna alami pada masyarakat Indonesia diharapkan menambah pengetahuan tentang pemanfaatan zat warna alam sehingga masyarakat mampu memakai dan membuat zat pewarna alami yang diambil dari tumbuhan di sekitar mereka. Dengan dikenalkannya zat pewarna alami pada masyarakat, diharapkan masyarakat mampu membuat sendiri zat pewarna alami sehingga mampu untuk menjadi lapangan pekerjaan yang mengurangi tingkat pengangguran dalam masyarakat. Nah, ada beberapa diantaranya contoh zat dari beberapa warna. Yang pertama, kulit akar kecil. Kulit akar ini adalah berwarna merah, daun nila dengan warna biru, bunga Sri Ganding dengan warna kuning, dan warna soga Jawa dengan yang diperoleh dengan campuran kayu Tangerang, dan yang terakhir yaitu biji kusumo. Nah, dengan arah warna kuning jingga. Keanekaragaman hati Indonesia ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan zat warna alami, di mana apabila digunakan secara maksimal akan ketergantungan bangsa terhadap impor zat warna kimia dapat dikurangi. Nah, sehingga dapat membuka lapangan kerja dengan meningkatkan sumber daya manusia dan dapat mengurangi pengangguran. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Putri Dunanda, NIM 1923149. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal dengan cara melakukan perbandingan jurnal. Nah, judul yang pertama yaitu Keanekaragaman Tumbuhan Obat di Suku Manggarai, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dengan nama jurnal, Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan tahun terbit 2020. Penulisnya yaitu Rosalia Jamun, Medi Hendra, Nova Haryani, dengan Sinta 3, volume 11 dengan nomor 2. Nah, pembahasannya yaitu diperoleh sebanyak 89 spesies tumbuhan yang digunakan oleh suku masyarakat suku Manggarai yang bermukim di kawasan pegunungan Kecamatan Doso dalam pengobatan tradisional yang telah berlangsung turun-temurun. Nah, tumbuhan obat tersebut tergolong ke dalam 46 suku tumbuhan. Salah satu jenisnya yaitu dari suku Asteraceae yang paling banyak digunakan oleh masyarakat suku tersebut dalam pengobatan tradisional. Nah, tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat suku Manggarai dapat dalam bentuk tumbuhan utuh. Nah, pemakaiannya dapat dilakukan secara langsung dan juga ada beberapa melalui proses sebelum digunakan. Nah, yang kedua yaitu judulnya Keanekaragaman Tumbuhan Obat di Sekitar Hutan Dusun Totodoku, Kecamatan Wasil Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Nah, jurnalnya yaitu berasal dari Jurnal Hutan dan Masyarakat. Nah, tahun terbitnya yaitu tahun terbit 2021 dengan penerbit Sulastri, Asyah Salatalohi, Abdul Qadir Kamaluddin, Reina Asari, dengan jurnal Sinta 4, volume 13, nomor 2. Nah, pembahasannya yaitu tumbuhan obat di lokasi penelitian sebanyak 29 jenis yang berasal dari 21 suku. Suku Asteraceae memiliki anggota terbanyak, yaitu 4 jenis tumbuhan, kemudian diikuti oleh suku Eporbiaceae dengan 3 jenis. Nah, sisanya memiliki anggota sebanyak 1 hingga 2 jenis tumbuhan obat.
Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan obat di dusun ini masuk dalam kategori sedang dan indeks kemerataannya cenderung merata. Nah, pada masyarakat dusun ini yaitu terdiri dari suku Tobelo Dalam dan suku Maba kerap memanfaatkan tumbuhan obat ini untuk mengobati penyakit ringan hingga berat. Nah, dengan cara meminum campuran bahan tumbuhan obat atau menempelkannya ke bagian tubuh yang sakit. Nah, dusun Tododoku ini umumnya tumbuhan obat yang diaplikasikan dengan cara diminum dan juga menempelkan pada bagian tubuh yang sakit sehingga berkhasiat kepada bagian tubuh yang sakit tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Widya Putri, NIM 19231050. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan jurnal dengan mengambil topik mengenai keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, untuk judul jurnal atau artikel saya yang pertama mengenai keanekaragaman jenis burung di hutan rakyat Pekon Kulungu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Nah, untuk jurnal yang kedua mengenai keanekaragaman jenis burung di hutan pinus dan hutan Campuan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Nah, nama jurnal ini merupakan jurnal Silva Lestari yang terindeks Sinta kedua. Untuk artikel yang pertama itu volume 4, sedangkan untuk artikel kedua yaitu volume kedua. Untuk tahun publikasi pada artikel yang pertama yaitu 2016, dan untuk tahun publikasi jurnal yang kedua itu tahun 2014. Hasil pengamatan pada artikel pertama, yang pertama yaitu ditemukan 27 spesies burung yang berasal dari 16 famili. Kemudian untuk artikel yang kedua ditemukan 38 jenis burung yang berasal dari 20 famili. Kemudian untuk jenis-jenis burungnya itu ada 19 jenis burung pada artikel yang pertama, sedangkan untuk artikel yang kedua itu terdapat 18 jenis burung dengan dan tumbuhan vegetasi yang dengan famili yang berbeda. Yang ketiga yaitu nilai indeks kesamarataannya. Nilai indeks kesamarataan pada artikel 1 0,75, maka dikatakan sebagai komunitas yang stabil. Kemudian untuk artikel yang kedua bernilai 0,923, yaitu sesuai dengan kriteria indeks kesamarataan menurut Dejet tahun 1975. Yang keempat itu tingkat kesamaan spesies. Nah, tingkat kesamaan spesies ini, nilai indeks kesamaan spesies artikel 1 pada 3 stasiun penelitian memiliki nilai mendekati angka 1, yaitu senilai 0,77. Sedangkan tingkat kesamaan spesies pada artikel kedua itu 0,277. Untuk status lindungnya, yang pertama itu artikel yang 1 menurut itu terdapat pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawasan jenis tumbuhan dan satwa, sama dengan artikel yang kedua mengenai status lindung peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawasan jenis tumbuhan dan satwa liar. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Anissa Rahmita, NIM 19231052. Di sini saya akan menjelaskan analisis jurnal mengenai materi pertama yaitu pengertian dan tujuan konservasi. Di sini saya menemukan 3 buah jurnal. Yang pertama, jurnal yang berjudul Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi. Itu adalah jurnal Imajinasi tahun 2017, ditulis oleh Muhammad Ghazali dan itu Sinta 5. Dan jurnal kedua itu adalah Konservasi Nilai dan Warisan Budaya, Indonesian Journal of Conservation, dan tahun 2012 itu ditulis oleh Maman Rahman, Sinta 5. Dan jurnal terakhir Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia, itu Jurnal Hukum Lingkungan tahun 2015, ditulis oleh Samedi, itu merupakan Sinta 4. Pada jurnal 1 terdapat poin-poin yang dibahas yaitu mengenai seni mural dan juga mengenai pengertian konservasi dan tujuan konservasi. Dan jurnal 2 menjelaskan mengenai konservasi fisik, nilai budaya, serta urgensi pendidikan konservasi. Dan mereka sama-sama menyajikan pengertian dan tujuan konservasi. Secara umum, pengertian dan tujuan konservasi di jurnal ini sama. Yang pengertiannya yaitu
konservasi mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan, mengawetkan, kemudian daya dukung, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Dan begitu juga jurnal kedua. Kemudian kita lihat di tujuan konservasi di jurnal 1 dan jurnal 2 itu juga sama, yaitu mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dan melestarikan kemampuan pemanfaatan SDA dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selanjutnya pada jurnal ketiga juga dibahas mengenai tujuan konservasi dan juga terdapat sejarah dari konservasi itu sendiri, di mana sejarahnya itu adalah pada tahun 1714 seorang tuan tanah Belanda mewariskan seluruh bidang tanah miliknya kepada pengikutnya hingga nantinya konservasi sumber daya alam itu berkembang sampai saat sekarang ini. Selanjutnya, pengertian konservasi pada jurnal ketiga ini tidak dijelaskan, dan tujuan konservasi di sini disebutkan yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kemudian konservasi ini juga bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman jenis ekosistem, dan terakhir pemanfaatan yang lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.